Pakistan adalah negara di Asia Selatan dengan luas wilayah sekitar 881.000 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 235 juta jiwa. Dengan populasi sebesar itu, Pakistan termasuk salah satu negara paling padat di dunia. Sebagian besar masyarakatnya masih tinggal di desa-desa dan kawasan pegunungan karena biaya hidup di kota besar cukup tinggi. Hanya sebagian kecil penduduk yang menetap di wilayah perkotaan. Negara ini memiliki garis pantai panjang di sepanjang Laut Arab dan berbatasan dengan Afghanistan serta Iran di bagian barat, Cina di utara, dan India di timur. Ibu kotanya adalah Islamabad. Meskipun kota terbesar dan pusat ekonomi utamanya justru berada di Karachi dan Lahore. Budaya Pakistan memiliki banyak kemiripan dengan India, terutama dalam hal kuliner, pakaian tradisional, dan suasana pasar jalanan. Saat ini Pakistan dikenal sebagai negara dengan populasi terbesar kelima di dunia, dan juga merupakan satu-satunya negara mayoritas Muslim yang memiliki senjata nuklir. Negara ini memperoleh kemerdekaannya setelah berpisah dari India pada tahun 1947 di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah. Hingga sekarang, hubungan Pakistan dan India masih diwarnai sengketa wilayah yang membuat hubungan kedua negara sering tegang. Pakistan memiliki keragaman bahasa yang sangat besar dengan puluhan bahasa yang digunakan masyarakatnya. Bahasa Inggris masih dipakai dalam administrasi resmi dan pendidikan tertentu. Sementara bahasa Urdu menjadi simbol identitas nasional negara tersebut. Jika seseorang pernah berkunjung ke India atau Bangladesh, suasana jalanan di Pakistan kemungkinan akan terasa familiar. Aktivitas pasar yang padat, kendaraan yang ramai, serta kehidupan masyarakat yang sibuk memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara Asia Selatan lainnya. Karena mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam, nuansa budaya dan kehidupan sosialnya juga cukup dekat dengan Bangladesh. Di kota-kota besar seperti Lahore dan Karachi, pasar tradisional dapat ditemukan hampir di setiap sudut jalan. Tempat-tempat tersebut selalu dipenuhi pedagang dan pembeli sepanjang hari. Sebagian besar pekerja pasar adalah laki-laki, sedangkan jumlah pekerja perempuan relatif sedikit. Banyak pria Pakistan mengenakan pakaian tradisional bernama salwar kameez, yaitu kombinasi tunik longgar dan celana longgar yang umum digunakan di Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, dan sebagian wilayah India. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk besar, banyak masyarakat Pakistan menggantungkan hidup pada sektor perdagangan makanan. Karena itu, pasar dan pusat jajanan selalu ramai. Makanan jalanan Pakistan identik dengan hidangan berbumbu kuat dan dimasak menggunakan banyak minyak panas. Berbagai olahan daging pedas menjadi menu favorit masyarakat. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan makanan pedas, kuliner jalanan Pakistan mungkin terasa terlalu tajam di lidah. Selain itu, nasi juga menjadi makanan pokok yang sangat populer, terutama hidangan nasi pilaf dengan daging yang banyak dijual di pinggir jalan. Di pasar-pasar tradisional, orang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga buah-buahan khas Asia Selatan, sayuran, peralatan rumah tangga, hingga perlengkapan sehari-hari. Aktivitas ekonomi informal seperti ini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga. Namun, pertumbuhan penduduk Pakistan yang sangat cepat juga membawa berbagai tantangan ekonomi. Ketika jumlah lapangan pekerjaan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan populasi, pendapatan rata-rata masyarakat menjadi rendah. Banyak pekerja kasar, sopir, dan pedagang kecil hanya memperoleh penghasilan bulanan yang terbatas. Untuk membeli barang elektronik seperti komputer, sebagian masyarakat bahkan harus menabung sangat lama. Mata uang negara ini adalah rupiah Pakistan, dan pendapatan rata-rata masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan banyak negara lain. Kondisi tersebut membuat sebagian generasi muda Pakistan merasa sulit mendapatkan masa depan yang lebih baik di negaranya sendiri. Karena alasan ekonomi, tidak sedikit yang mencoba merantau ke luar negeri, termasuk menuju Turki dengan harapan dapat melanjutkan perjalanan ke negara-negara Eropa. Besarnya jumlah penduduk juga berdampak pada kondisi lingkungan. Di beberapa kota besar, kemacetan, sampah, dan polusi udara menjadi masalah serius yang masih sulit diatasi hingga sekarang. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Pakistan menimbulkan berbagai persoalan perkotaan, terutama di kota Lahore yang sering dianggap sebagai salah satu kota dengan tingkat kebersihan dan kualitas lingkungan yang buruk. Di banyak sudut kota, sampah rumah tangga dan sisa makanan terlihat menumpuk di tepi jalan maupun lorong-lorong sempit, menimbulkan aroma tidak sedap yang terasa cukup menyengat. Kondisi udara di kota ini juga dikenal sangat tercemar. Asap kendaraan, debu jalanan,
serta polusi industri bercampur di atmosfer dan membuat udara terasa berat saat dihirup. Banyak penduduk tampaknya telah terbiasa hidup dalam situasi tersebut, karena kondisi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka selama bertahun-tahun. Pemandangan kabel listrik yang semrawut, bangunan tua yang mulai rusak, dan jalanan penuh debu menjadi hal yang umum ditemui di berbagai wilayah kota. Sebagian masyarakat menerima keadaan tersebut karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya akses terhadap fasilitas yang lebih baik. Di beberapa area perkotaan, keledai masih digunakan sebagai alat transportasi atau pengangkut barang. Walaupun hal ini lazim ditemukan di daerah pedesaan, keberadaannya di kota besar sering dianggap mencerminkan lambatnya perkembangan infrastruktur dan modernisasi. Jalan-jalan utama memang sudah beraspal, tetapi banyak di antaranya tampak tidak diperbaiki secara serius selama puluhan tahun sehingga kondisinya mulai rusak dan membutuhkan renovasi besar. Fenomena lain yang mudah ditemui adalah jasa pangkas rambut di pinggir jalan. Karena biaya sewa toko dianggap terlalu mahal bagi sebagian orang, banyak tukang cukur memilih bekerja di trotoar atau gang terbuka. Pakistan sendiri merupakan negara yang sering mengalami musim hujan monsun. Curah hujan tersebut memang membantu menyuburkan lahan pertanian dan mendukung sektor agraris. Namun bagi pekerja informal yang mengandalkan ruang terbuka, hujan menjadi hambatan besar karena mereka tidak dapat bekerja secara normal saat cuaca buruk. Tukang cukur jalanan hanyalah salah satu contoh profesi yang terdampak oleh kondisi tersebut. Lahore juga dikenal luas karena kualitas udaranya yang sering masuk daftar terburuk di dunia setiap tahunnya. Banyak orang yang berkunjung ke kota ini mengaku sulit bernapas lega akibat tingginya tingkat polusi dan partikel debu halus yang berterbangan di udara. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa polusi udara di kota tersebut dapat berdampak serius terhadap kesehatan paru-paru masyarakat. Selain masalah udara, kondisi sanitasi di sejumlah wilayah juga dianggap kurang baik, terutama bagi wisatawan dari negara-negara maju yang terbiasa dengan lingkungan lebih bersih. Bau saluran air, tumpukan sampah, dan kebersihan tempat makan yang kurang terjaga sering menjadi keluhan utama para pengunjung. Makanan kaki lima sangat mudah ditemukan di berbagai sudut kota. Namun, sebagian besar proses pengolahan makanan dilakukan secara langsung dengan tangan tanpa standar kebersihan yang tinggi. Lingkungan tempat berjualan pun terkadang terlihat kurang higienis, sehingga beberapa wisatawan merasa ragu untuk mencoba makanan tersebut. Jalan-jalan yang belum sepenuhnya diaspal juga menyebabkan debu beterbangan ketika kendaraan melintas. Ditambah lagi dengan tingginya jumlah penduduk dan kendaraan bermotor, kondisi lalu lintas menjadi padat hampir setiap hari dan memperparah polusi udara. Karena itu, banyak orang menyarankan penggunaan masker, khususnya bagi wisatawan yang memiliki gangguan pernapasan saat berada di kota ini. Sebagian besar masyarakat memiliki warna kulit sawo matang hingga gelap, dan banyak pria memelihara janggut yang terlihat tidak terlalu terawat. Pedagang kaki lima umumnya didominasi oleh orang dewasa berusia di atas 30 tahun. Anak muda relatif lebih jarang terlihat bekerja di jalanan, karena sebagian memilih pekerjaan lain atau mencoba mencari peluang di luar negeri. Berdasarkan sejumlah laporan migrasi, puluhan ribu warga Pakistan diketahui meninggalkan negaranya dan mengajukan suaka ke berbagai negara lain pada tahun 2020. Negara tujuan yang paling sering dipilih antara lain Italia, Kanada, dan United Kingdom. Hal lain yang sangat mencolok di jalanan Pakistan adalah jumlah sepeda motor yang sangat banyak. Kendaraan roda 2 menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih murah dibandingkan mobil dan lebih praktis digunakan di tengah kemacetan kota. Dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi, sepeda motor dianggap solusi paling efektif untuk bergerak cepat melewati antrean kendaraan panjang di jalan-jalan perkotaan. Selain mobil yang harganya cukup mahal bagi sebagian besar masyarakat, sepeda motor menjadi pilihan transportasi utama karena lebih ekonomis dan mudah digunakan. Karena jumlah motor sangat banyak, usaha servis dan bengkel motor berkembang pesat dan dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota di Pakistan. Banyak orang yang tidak bekerja di sektor perdagangan memilih profesi sebagai mekanik motor untuk mencari nafkah. Di sisi lain, Pakistan juga sering menghadapi berbagai bencana alam. Curah hujan monsun yang tinggi sering menyebabkan banjir besar, sementara infrastruktur di sejumlah kota belum mampu menampung volume air yang berlebihan. Akibatnya, kerusakan rumah, hilangnya harta benda, hingga pengungsian warga menjadi kejadian yang berulang. Bahkan belum lama ini, negara tersebut mengalami salah satu banjir terbesar dalam beberapa dekade terakhir yang berdampak pada jutaan orang.
Masalah pangan juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi normal saja, sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan makanan dan air bersih. Ketika banjir merusak lahan pertanian dan hasil panen, risiko kekurangan bahan pangan semakin meningkat. Walaupun bantuan internasional sering datang saat bencana terjadi, masyarakat tetap harus menghadapi dampak alam yang terus berulang dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut membuat sebagian penduduk memilih meninggalkan kota dan menetap di pedesaan atau wilayah pegunungan. Ada yang tinggal di daerah dingin dekat pegunungan Himalaya, sementara yang lain bertahan di wilayah gurun yang panas dan kering. Di beberapa desa gurun, akses listrik dan air masih sangat terbatas. Anak-anak laki-laki biasanya membantu menggembala ternak, sedangkan para perempuan membantu membuat roti tradisional dan mengurus kebutuhan rumah tangga. Roti pipih menjadi makanan utama masyarakat desa Pakistan. Wilayah gurun sendiri terlihat sangat sepi dan tandus, dengan hamparan pasir luas yang sulit digunakan untuk bercocok tanam. Dalam kondisi seperti itu, unta memiliki peran penting sebagai alat transportasi sekaligus penunjang kehidupan masyarakat pedesaan. Penduduk desa juga memanfaatkan susu hasil ternak untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari diminum langsung hingga diolah menjadi mentega dan keju. Hubungan masyarakat dengan hewan ternak sangat penting, karena menjadi salah satu sumber penghidupan utama mereka. Untuk mendapatkan air, warga biasanya memanfaatkan genangan air, sumur sederhana, atau mengambil air dari sungai dan danau menggunakan jeriken yang dibawa dengan sepeda motor. Walaupun kualitas air tidak selalu baik, mereka tetap menggunakan sumber yang tersedia demi bertahan hidup. Rumah-rumah di desa umumnya dibuat dari tanah liat dan lumpur. Meski sederhana, penduduk tetap berusaha menjaga kebersihan dan mempercantik rumah mereka dengan cat serta perawatan seadanya. Kehidupan di desa memang jauh dari teknologi modern, tetapi banyak warga merasa lebih nyaman karena suasananya lebih tenang dibanding kota yang padat dan kotor. Aktivitas masyarakat desa juga cukup beragam. Ada perempuan yang menenun kain, ada pula yang menjual makanan untuk menambah penghasilan keluarga. Kehidupan mereka tidak sepenuhnya tertinggal, karena sebagian besar tetap bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Salah satu hiburan populer di pedesaan Pakistan adalah pertandingan gulat tradisional. Para pemuda saling beradu kekuatan di arena sederhana, dan peserta yang berhasil menjatuhkan lawannya akan melaju ke babak berikutnya. Tradisi ini masih menjadi hiburan yang diminati masyarakat setempat. Jika Anda lahir di Pakistan, apakah Anda akan memilih tinggal di kota besar, hidup tenang di pedesaan, atau justru pindah ke negara lain demi mencari kehidupan yang lebih baik? Secara keseluruhan, Pakistan adalah negara yang memiliki banyak tantangan, mulai dari kepadatan penduduk, kondisi perkotaan yang kurang tertata, hingga ancaman bencana alam. Namun di balik semua itu, negara ini juga memiliki budaya, alam, dan kehidupan tradisional yang unik. Dalam pembahasan kali ini kita lebih fokus pada sisi sulit kehidupan di Pakistan, sementara sisi menarik dan keindahan negaranya bisa dibahas di kesempatan berikutnya. Jangan lupa bagikan pendapat kalian dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.